Bagian berikutnya yang diatur dalam klaster pendidikan ini soal tujuan pendidikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, Konvensi Hak Anak secara eksplisit menjelaskan beberapa tujuan pendidikan. Pendidikan yang pertama harus diarahkan untuk satu, pengembangan kepribadian, bakat, mental, dan fisik anak semaksimal mungkin. Misalkan, anak jago matematika, atau jago di olahraga, jago di seni, diarahkan untuk mendalami bakatnya, didorong dia, dikembangkan kepribadiannya sebagai anak, dididik mentalnya, dikuatkan fisiknya. Jadi pengembangan kepribadian, bakat, mental, dan fisik. Yang berikutnya, pendidikan itu harus diarahkan agar anak bisa menghargai hak asasi manusia. Menghargai hak orang lain. Apa contohnya? Misalkan, anak dididik untuk belajar antri. Belajar antri itu kan menghargai hak orang lain. Tidak ngebully temannya. Tidak mengambil milik orang lain atau mengambil milik temannya. Karena itu adalah bentuk penghargaan terhadap hak orang lain. Jadi tidak boleh mengambil yang bukan hak miliknya. Jadi penghargaan terhadap hak asasi manusia. Boleh misalkan memukul temannya. Karena itu bentuk rasa tidak hormat pada hak asasi orang lain atau hak asasi manusia. Lalu, ini yang tidak kalah pentingnya, teman-teman. Di dalam Konvensi Hak Anak secara spesifik dikatakan bahwa pendidikan harus diarahkan agar anak bisa menghargai orang tuanya, identitas budayanya, bahasanya, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jadi artinya apa? Kalau lembaga pendidikan atau pendidikan tidak bisa menghasilkan anak-anak yang menghargai orang tuanya, yang tidak menghargai budayanya, maka bisa jadi pendidikan telah gagal. Karena spesifik dikatakan bahwa pendidikan harus diarahkan agar anak bisa menghargai orang tuanya, menghargai identitas budayanya, dan seterusnya. Lalu, pendidikan juga harus diarahkan untuk pengembangan tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya pendidikan itu adalah proses menyiapkan anak agar menjadi bagian dari masyarakat. Jadi ketika dia hidup di masyarakat, dia adalah insan yang bertanggung jawab. Insan yang bisa menghargai hak-hak orang lain yang ada di masyarakat. Jadi dia disiapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Lalu yang terakhir, pendidikan diarahkan agar anak-anak punya penghargaan terhadap lingkungan alam. Maksudnya apa? Dalam bahasa yang sederhana,
Bisa kita katakan misalkan, anak jangan buang sampah sembarangan, tidak merusak alam, tidak misalkan nebang pohon sembarangan, tidak mencemari lingkungan. Itu penghargaan terhadap lingkungan alam. Jadi, itulah tujuan-tujuan pendidikan yang secara eksplisit negara diminta untuk mencapainya, menetapkannya. Nah, agar tujuan pendidikan ini bisa tercapai, tadi ada 5 tujuan itu, maka proses pendidikan di mana di dalamnya include soal praktek penanaman disiplin, penanaman nilai, maka proses dan prakteknya harus dilakukan dengan cara-cara yang menghormati harkat martabat kemanusiaan anak. Pendidikan harus dilakukan dengan cara-cara yang penuh kasih sayang, bukan dengan cara-cara yang merendahkan martabat atau mempermalukan. Maka proses penanaman disiplin tidak boleh dilakukan dengan cara kekerasan, misalkan memberikan hukuman fisik atau hukuman lain yang merendahkan martabat anak. Penanaman disiplin harusnya dilakukan dengan cara-cara nirkekerasan atau tanpa cara-cara kekerasan, dengan cara-cara yang lebih mendidik. Misalkan, tadi di awal saya sempat katakan bahwa dulu ada praktek kalau anak terlambat sekolah, dia dihukum lari keliling lapangan, dijemur atau push up atau membersihkan WC dan seterusnya. Itu bentuk hukuman fisik atau hukuman lain yang merendahkan martabat. Apakah ada cara lain untuk memberikan penanaman disiplin? Ada. Misalkan, kalau ada anak terlambat sekolah, tentu harus ditanyakan terlebih dahulu. Harus diassess apa yang menyebabkan dia terlambat sekolah. Apakah ada kecelakaan di jalan? Atau ada sesuatu yang terjadi di jalan sehingga dia terlambat sekolah? Ini yang perlu kita tahu agar kemudian kita tahu apa konsekuensi dari keterlambatannya. Apakah gara-gara dia terlambat sekolah, dia nggak bisa kemudian mengikuti pelajaran tepat waktu? Maka misalkan setelah teman-temannya pulang, bisa jadi dia harus mengikuti pelajaran tambahan untuk mengikuti agar dia tidak tertinggal pelajaran yang sebelumnya. Misalkan. Itu namanya konsekuensi. Sekarang yang sedang banyak didorong adalah pendekatan positif disiplin. Bagaimana menanamkan disiplin positif pada anak dengan cara-cara yang penuh kasih sayang tanpa cara-cara kekerasan. Yang berikutnya, agar tujuan pendidikan yang disebutkan di awal bisa tercapai, maka dia mensyaratkan adanya partisipasi anak. Misalkan dalam pembuatan aturan dan tata tertib sekolah. Dalam banyak praktek yang kita jumpai, misalkan peraturan dan tata tertib sekolah hanya dibuat oleh kepala sekolah dan guru misalkan. Padahal yang diatur adalah, atau yang terdampak dengan aturan ini adalah siswa atau anak-anak. Maka seharusnya diberikan ruang partisipasi kepada anak agar dia bisa terlibat dalam proses penyusunan peraturan dan tata tertib sekolah. Ketika mereka terlibat dalam penyusunan peraturan dan tata tertib sekolah,
maka mereka akan merasa bahwa peraturan dan tata tertib sekolah itu milik mereka, bukan milik orang lain yang diberlakukan kepada mereka. Ketika mereka merasa bahwa peraturan dan tata tertib itu milik mereka, maka ada tanggung jawab di situ, ada tanggung jawab dari mereka untuk mematuhinya. Ini salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib. Tentu saja memang tidak berarti bahwa ketika anak terlibat atau berpartisipasi, lalu kemudian tidak ada potensi pelanggaran. Tentu akan tetap ada potensi pelanggaran, tetapi terminimalisir karena adanya partisipasi. Jadi ada partisipasi di situ. Lalu, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ketika kita bicara tentang pendidikan dalam setting formal, kita tidak bisa menafikan bahwa ada anak-anak yang, dalam tanda petik, susah diatur di sekolah, misalnya. Atau mungkin kita jumpai ada anak yang, misalkan anak SMP atau yang SMA, hamil di luar nikah. Lalu dikeluarkan dari sekolah karena susah diatur atau karena hamil, lalu dengan alasan biar tidak menimbulkan efek atau dampak buruk ke sekolah, lalu cara yang paling mudah adalah dengan mengeluarkannya. Padahal seharusnya lembaga pendidikan tidak mengambil langkah-langkah tersebut. Karena ini adalah lembaga pendidikan yang tugasnya mendidik anak-anak. Jadi anak-anak yang tadi quote and quote susah diatur, seharusnya lembaga pendidikan harus mampu mendidik mereka. Begitu juga dengan anak-anak yang mungkin karena kesalahannya kemudian hamil di luar nikah. Seharusnya juga diberi kesempatan oleh sekolah untuk tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Jadi, mengeluarkan anak dari sekolah, anak-anak yang susah diatur atau hamil di luar nikah, itu tidak mencerminkan tindakan lembaga pendidikan. Jadi, itu kita bicara soal tujuan pendidikan.